Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini saya mengajak kita merenungkan sabda Allah dengan tema hidup aman dan nyaman kalau beriman militan. Siapa mau hidup nyaman? Semua ya. Mau aman? Mau. Pasti sangat nyaman kalau sudah menikmati nyunyang. Pasti kalau sudah lihat, ini Kondro, ada Coto Makassar, nyaman nah. Karena begitu nyaman nah makan, ngandre rong, lupa utang. Di bawah sadar kita yang mencari sesuatu yang nyaman, yang membuat kita merasa aman. Tetapi kita lupa apa fondasinya. Bukan makanan, bukan satpam, tetapi iman. Mengapa ini kita perlu sadari? Karena Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya sebelum berpisah dengan para muridnya bersabda, dan juga tentu kepada kita yang menjadi muridnya saat ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa Tuhan menyampaikan ini? Janganlah gelisah hatimu, karena sebagai manusia kita mudah sekali gelisah, cemas alias galau. Sehingga setelah makan nyaman, pulang tidak bisa tidur karena kekenyangan. Atau gelisah, nanti kolesterolku naik. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai manusia yang rapuh, kita mudah sekali mengalami gonjangan, sehingga hati kita ini tidak tenang alias gelisah. Apalagi kalau menyangkut sesuatu yang di masa depan, karena tak seorang pun yang tahu pasti tentang masa depan. Nobody is expert about the future. Atau ada yang tahu apa yang akan terjadi besok? Kalau ada yang tahu, saya mau lihat masih ada kakinya atau tidak. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Maka Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, jangan gelisah. Karena kegelisahan itu menghabiskan energi kita, menguras emosi. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meskipun sudah di tempat tidur, bolak-balik kanan kiri, bantalnya sampai tak guling-guling, matanya juga belum tertutup, belum tidur. Kalau ini terjadi berkali-kali, akhirnya kena insomnia. Kalau sudah insomnia, sudah cari obat tidur. Akhirnya farmasi yang gembira, farmasi yang merasa aman dan nyaman karena laku obatnya. Sementara kita sebagai konsumen makin gelisah karena rupiah. Maka hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, janganlah gelisah hatimu. Apalagi kalau ini disampaikan pada saat perpisahan, karena biasanya perpisahan itu menimbulkan goncangan. Maka Tuhan mengingatkan, jangan gelisah, tetapi percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Maka kepercayaan itu akan mengusir semua kegelisahan. Di sini Bapak Ibu atau teman-teman muda yang sudah berkeluarga akan tahu rasanya. Apa artinya kepercayaan itu? Kalau suami mau pamitan dari rumah, saya mau pergi. Kalau istri percaya, suaminya akan baik-baik saja, pergi bekerja atau pergi kemana saja, dia sudah dewasa. Pasti istri gelisah atau tenang? Tenang.
nyaman hidupnya, memasak tidak akan hangus, setrika juga tidak akan bolong pakaiannya, hitung uang tidak akan lebih nolnya atau kurang. Tapi kalau dia gelisah, "Mak, saya mau pergi nih." Wah, istrinya langsung, "Pergi kemana kok? Dengan siapa? Di mana? Jam berapa?" "Oh, ini sudah jam 12 malam." Kalau itu yang terjadi, bukan kepercayaan yang mendasari relasi, tetapi kecurigaan. Maka yakinlah, begitu pulang pasti ada yang menjadi terdakwa dan ada yang menjadi jaksa. Maka energi kita akan habis terkuras untuk mengulik dan mencari segala macam hal yang kita pikirkan benar atau tidak. Dan ini akan mempengaruhi bukan hanya emosi kita, tapi relasi kita. Ini kan juga anak dengan orang tua dengan anak. Ini penting sekali, kepercayaan ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bukan hanya nanti kelak di sana Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup dengan berkat-Nya, dengan damai sejahteranya, dengan keselamatannya, tetapi di sini, di dunia ini kita diajak untuk menikmati hidup yang aman dan nyaman. Itulah keselamatan. Mana yang kita pilih? Hidup nyaman atau hidup gelisah? Nyaman. Maka tadi Santo Petrus dalam bacaan kedua mengingatkan, "Saudara-saudari, kami ini batu-batu hidup yang digunakan untuk bangunan rohani umat Allah sendiri. Maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan besar, wartakan pekerjaan besar yang Tuhan percayakan. Karena kamu telah ditarik keluar dari kegelapan dan dimasukkan ke dalam terang yang menakjubkan. Itulah terang Kristus." Lilin Paskah itu bukan hanya aksesoris. Ini kita masih dalam masa Paskah. Ini adalah simbolis terang Kristus yang menuntun kita, menerangi pikiran dan hati kita, sehingga kita hidup dalam suasana aman dan nyaman. Kalau kita percaya Kristus menerangi hidup kita yang mengalahkan maut dan dosa, maka hati kita plong. Makan pasti enak, meskipun makanannya tidak enak. Saya masih ingat di seminari, rumusnya kalau makan itu 4T. Tahu, tempe, tembang, dan toge. Makanya kan sering-sering makan toge, akhirnya togyang. Ya. Meskipun makannya tidak enak, tapi karena mau makannya enak, apa saja langsung bersih, nikmat. Ya. Tapi bisa saja di sini ada ayam panggang, babi panggang, semua dipanggang, matanya membelalak, mau makan tidak enak. Karena apa? Hati gelisah, cemas, gundah gulana. Demikian juga mau tidurnya pakai matras, mau pakai apa, tidak bisa tidur dengan lelap. Saya masih ingat di seminari kami beralaskan papan, paling ada tikar di atasnya atau sepotong spons tipis. Tapi tidur lelap, peredaran darah sehat, hidup nikmat. Maka hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Maka hidup kita akan aman, nyaman. Keluarga kita akan aman dan nyaman. Usaha dan pekerjaan kita akan aman dan nyaman kalau kita beriman militan. Masalah pasti akan selalu ada. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan jemaat perdana mengalami masalah. Sebelumnya hanya orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian ada lagi orang Yunani. Ya biasa, perbedaan budaya Ibrani dan Helenis. Kemudian orang Yunani komplain, kenapa janda-jandanya kurang diberi perhatian ketika ada pembagian sembako. Ya, kira-kira begitu. Akhirnya para imam yang mewartakan sabda, yang tekun berdoa, habis waktunya untuk melayani janda-janda. Masih lumayan kalau jandanya menarik. Tapi janda-jandanya sudah tidak diberi perhatian,
tidak dipedulikan lagi, para imam habis waktunya, akhirnya ini jadi masalah. Tetapi di mana ada masalah, di mana ada tantangan, di situ ada peluang untuk berkembang. Maka sejak saat itulah oleh karunia Roh Kudus, terang kebangkitan Kristus, masalah diatasi dengan membentuk 7 orang sekelompok diakon, orang-orang terpilih yang diberi perhatian melakukan karya karitatif. Para janda pada zaman itu adalah pribadi-pribadi yang tak punya pelindung dalam budaya patriarkal. Maka gereja beri perhatian melalui para diakon. Masalah diatasi. Ketika hati kita, pikiran kita, komunitas kita diterangi oleh iman, bahwa di mana ada keyakinan, di situ ada jalan dibuka oleh Tuhan. Maka solusi ada kalau kita mengimani Kristus yang bangkit mulia menyertai hidup kita. Memang semasa di dunia ini, bagaimanapun kita berjuang tetap ada masalah. Masih kantong menghadap ke atas, ya, pasti akan ada masalah. Semasih mulut kita butuh makanan, ya, semasih hidung kita butuh oksigen, ada masalah. Pilek saja susah kan? Jangankan COVID, pilek saja susah bernapas. Sudah kita seperti ikan lumba-lumba yang kehabisan oksigen, berlomba-lomba menarik oksigen lewat mulut. Itu masalah. Tapi kalau kita percaya, kita memiliki iman akan Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita, bahkan membebaskan kita dari rasa takut gelisah, maka hidup kita akan aman dan nyaman. Kita menjalani hidup dengan tentram. Disinilah iman militan, iman akan Dia yang bangkit, yang mengalahkan maut dan dosa. Iman akan Kristus akan menolong kita untuk menikmati hidup yang terberkati baik di dunia ini maupun di surga kelak. Oleh karena itu Tuhan Yesus bersabda kepada kita para murid-Nya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita sudah di jalan yang benar, maka kita tidak akan tersesat. Tinggal apakah kita setia mengikuti sang jalan, kebenaran dan kehidupan, maka hidup kita akan aman dan nyaman di tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.